Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh berikan kami iman yang seperti yang kami nyanyikan. Percaya dan patuh ya Tuhan. Kami sadar kami terkadang lemah untuk melakukan hal itu. Sebaliknya kami terkadang malah hidup tidak kudus di hadapan Engkau. Kami malu saat ini berdiri di hadapan Allah yang kudus. Dan saat ini harus mendengarkan firman-Mu lagi. Tolong layakan kami Tuhan. Dan tolong siapkan hati kami ya Tuhan. Kiranya supaya kami boleh diberkati oleh firman-Mu dan kami boleh dibaharui iman dan rohani kami ya Tuhan, lebih lagi untuk mengasihi Engkau, lebih lagi hidup kudus di hadapan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom. Saya bersyukur ini kali kedua saya melayani tempat ini, sebelumnya di kebaktian doa dan ini yang kedua kalinya di tempat ini. Saya sungguh berterima kasih untuk kesempatan pelayanannya. Saya juga menyampaikan salam dari Gembala Majelis Sidang Jemaat GKI Puri Indah untuk setiap jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaatnya dan semakin bertumbuh untuk GKI PTI. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, tetapi sepertinya waktu itu tidak terlalu banyak. Mungkin ada yang masih belum kenal saya. Saya G.I. Rudi. Saya sudah menikah dan punya 2 anak. Dan saya ini orang Chinese ya, orang Pontianak. Kenapa? Ada yang tersenyum melihat saya kalau saya bilang Chinese? KW ya? KW ya? Tenang, Bapak Ibu, orang yang berapa ya? Udah mungkin berpuluh-puluh orang yang mengatakan demikian. Ya, saya Hak Kanyin. Ayo kong Hak Fa. Masih belum percaya? Mau saya panjangin lagi? Ya, saya asli orang Pontianak, saya orang HK, dan ya saya dengar-dengar juga di sini ada orang HK juga ya. Sikanyin apa? Sikanyin. Oh, ada juga banyak ya ternyata ya. Gimana? Udah siap-siap Imlek? Biasanya orang Pontianak kalau Imlek itu paling semangat, betul? Ada amin? Gimana? Udah siap semuanya? Sudah siap ya? Sudah siap? Sudah siap menerima angpau apa sudah siap mengundang orang ke rumah? Ya, saya sekali lagi bersyukur bisa ambil bagian dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan saya diberikan tema Allah itu kudus yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-6. Izinkan saya membacakan untuk setiap kita. Jemaat sekalian bisa memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Saya lanjutkan. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Saya meminjam kutipan yang sering dipakai oleh Pendeta Rahmiati. Itu dosen saya dan juga beliau adalah pengkhotbah yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia juga seorang pekerja misi yang giat melayani Tuhan. Dia selalu mengatakan ini dan mengajarkannya dan berkhotbah tentang ini juga.
Dia selalu mengatakan demikian. Kenal Tuhan, responnya maka kenal diri dan tahu diri. Sekali lagi ya. Kenal Tuhan, respon yang seharusnya maka kita kenal diri dan tahu diri. Kutipan ini sebenarnya disarikan dan disederhanakan melalui pemikiran John Calvin. Dan menurut saya ini pengajaran yang sangat tepat. Contohnya demikian. Ketika kita memahami Allah yang besar melalui ciptaannya. Siapa di sini yang suka pergi ke berwisata ke tempat-tempat alam seperti melihat gunung, laut? Ada? Tentu pernah lah ya. Kita ketika melihat gunung ciptaan yang megah itu, besar itu, melalui ciptaannya, maka kita akan langsung sadar siapa diri kita. Kita akan sadar kita hanyalah ciptaan yang rapuh, sementara, dan sangat-sangat terbatas. Jadi kalau kita melihat Allah yang besar, maka kita akan sadar diri, kenal diri kita adalah manusia yang kecil, tidak ada apa-apanya. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika kita memahami Allah yang kudus? Pengenalan diri seperti apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi seperti apa ketika diperhadapkan dengan Allah yang kudus itu? Sederhananya kita pasti akan sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak ada kelayakan sama sekali. Itu pasti akan responnya langsung seperti itu. Apalagi kalau disandingkan dengan kemahakudusan Allah. Kita juga akan berupaya untuk menjaga kekudusan, tidak bermain-main dengan dosa. Tapi pertanyaannya, apakah itu terjadi? Apakah itu benar-benar terjadi? Kedua hal yang tadi saya sebutkan. Kenyataannya ada banyak orang Kristen, saya harus jujur katakan, tidak menghormati kekudusan Allah. Ada banyak orang Kristen yang menyalahgunakan kebebasan ketika sudah ditebus dan dikuduskan. Meremehkan dosa, bermain-main dengan dosa. Mencari berbagai pembenaran untuk berbagai dosa yang ada. Kita seringkali sembarangan dengan kekudusan itu. Beberapa waktu lalu saya lihat Instagram ya. Ketika saya lihat ada satu cuplikan, dia berkata orang yang agama sebelah berpindah menjadi Kristen ya. Wah, saya senang. Saya mau lihat siapa artisnya. Muncul. Yang sebelumnya tertutup, rapat. Sekali lihat ketika dia berubah menjadi seorang Kristen, bolongnya di mana-mana. Tahu ya maksud saya, sundar bolong aja kalah. Bolong di atas lah, bawah lah, semuanya lah. Awalnya tertutup. Tertutup rapi, sampai kepalanya juga rapi. Tapi ketika menjadi Kristen, bolongnya di mana-mana. Kadang-kadang saya berpikir, kayaknya masih lebih baik ya di agama sebelumnya dia. Kok malah ke Kristen malah menjadi demikian? Ini hanya salah satu contoh. Hal yang paling sederhana yang mungkin kita tanpa sadar juga. Ketika kita datang beribadah. Saya bersyukur kalau ada jemaat yang sungguh-sungguh taat datang ibadah tepat waktu. Karena kenapa? Ketika kita datang tepat waktu, karena kita sadar kita mau menghadap Allah yang kudus, makanya kita nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Lalu menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Itu sederhana sekali, tapi kita seringkali melupakan itu. Mengabaikan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dikabarkan, khotbahnya ya nggak usah lah didengerin, kurang nih kayaknya. Mau seperti apapun khotbahnya, ketika firman Tuhan diberitakan, hormati dan dengarkan, karena itu kudus dari Tuhan. Itu hal-hal sederhana untuk menggambarkan kondisi orang-orang Kristen pada saat ini.
Pertanyaan, apakah kita masih menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya? Sekaligus memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Semua ironi memilukan hati ini dapat terjadi karena kita tidak benar-benar mengerti, memahami, mengenali Allah yang Maha Kudus itu. Ada banyak penyebab mengapa ini bisa terjadi. Saya menyederhanakan menjadi 2 saja, padahal banyak sekali. Salah satunya ada banyak pengajaran di luar sana yang lebih menekankan tentang atribut-atribut Allah yang lain. Makanya saya bersyukur ya untuk VTI mengajarkan banyak atribut Allah kan. Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu kudus. Baik sekali. Banyak menekankan atribut lain tetapi sangat jarang membahas tentang Allah yang Maha Kudus. Kita lebih menekankan Allah yang selalu beserta dan memberkati. Namun sangat jarang menekankan Allah yang penuh kemuliaan dan kemahakudusannya. Pengajaran yang juga yang lebih menekankan dan mengglorifikasi kasih Allah. Allah mengasihimu. Allah sangat mengasihimu meskipun kamu berdosa. Itu terus yang digaungkan. Iya betul, tidak ada yang salah. Itu pengajaran firman Tuhan, itu atribut Allah, betul. Tapi berapa banyak orang yang mengajarkan Allah itu murka, marah terhadap orang-orang yang melanggar kekudusannya. Sudah jarang bukan kita mendengarkan itu? Dulu saya ikut KKR masih banyak mendengarkan tentang itu. Mereka mengkhotbahkan kekudusan Allah. Mereka mengkhotbahkan betapa murkanya Allah terhadap orang-orang berdosa. Tapi sekarang banyak yang mencoba menghindari itu karena takut. Takut sekali. Sampai-sampai yang diajarkan Allah itu sayang loh sama kamu. Sayang. Itu aja yang ditekankan. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya terbiasa hanya mendengarkan itu. Tetapi lupa bahwa Allah itu murka terhadap orang-orang yang tidak menjaga kekudusan hidup. Banyak jemaat yang akhirnya menyepelekan kemahakudusan Allah. Padahal kemahakudusan Allah itu mengerikan sekaligus mengagumkan. Mengerikan sekaligus mengagumkan. Saya tidak sedang ingin menakut-nakuti, tidak. Namun kita perlu diingatkan kemahakudusan Allah memang mengerikan. Ada banyak di perjanjian lama kalau kita mau baca. Banyak sekali. Kuza mati karena menyentuh tabut perjanjian lama. Tabut perjanjian. Dia menyentuh akhirnya mati. Karena dia melanggar kekudusan Allah. Musa, dia ingin melihat Allah. Tetapi Allah bilang, kamu gak akan pernah bisa melihat mukaku. Kamu tidak akan tahan, kamu akan mati. Banyak sekali. Tahu kenapa ada ruang kudus, ruang maha kudus? Dan 1 tahun sekali baru bisa masuk. Dan masuk pun harus disucikan. Banyak sekali. Itu untuk mengajarkan kalau kita tidak boleh bermain-main dengan kemahakudusan Allah. Di sisi lain kemahakudusan Allah juga sangat-sangat mengagumkan, menakjubkan. Sehingga jika kita memahaminya dengan sangat-sangat baik, maka kita bisa lebih memuliakannya, lebih mengasihinya. Oleh sebab itu firman Tuhan tentang Allah yang Maha Kudus ini menjadi sangat penting untuk kita pahami. Khususnya ketika kita belajar dari kisah Nabi Yesaya ini. Dalam Yesaya pasal 6, 1-6 kita membaca tentang pengalaman pribadi Nabi Yesaya melihat penglihatan Tuhan di atas tahtanya. Seringkali kita mengaitkan ini sebagai penglihatan untuk panggilan. Ya, itu tidak salah, itu benar. Tapi ini sekedar daripada itu. Penglihatan ini bukan tentang suatu visi panggilan yang menakjubkan. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi perjumpaan dengan Allah yang kebesarannya tiada tara. Serta Allah yang teramat kudus. Yang kemudian menyadarkan Yesaya untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Mengubah kehidupannya.
memperbaharui panggilannya. Saya juga berharap kita juga mengalami hal yang sama ketika kita merenungkan bersama. Bahkan saya mengajak kita semua untuk mencoba mengimajinasikan ya. Mengimajinasikan ketika nanti saya akan memaparkan secara latar peristiwanya, konteksnya. Coba imajinasikan. Imajinasikan kita tuh berada di peristiwa itu juga, di latar itu juga. Supaya apa? Supaya kita bisa dipenuhi dengan rasa hormat dan gentar ketika berhadapan dengan kemahakudusan Allah. Mari kita lihat secara detail latar peristiwa dan konteks perjumpaan ini. Jika kita tadi membaca perikopnya, maka kita dapat melihat bahwa Allah sebenarnya sedang dengan sengaja menyatakan dirinya. Dengan sengaja menyatakan dirinya kepada Yesaya. Jadi memang ada tujuan khususnya. Jadi Allah menyatakan diri kepada Yesaya sebagai raja di atas segala raja yang memiliki kuasa tertinggi di bumi dan di surga. Meskipun Yehuda tengah berada dalam kemerosotan moral dan rohani. Itu bisa dibaca, banyak sekali ayat yang menunjukkan, terutama di konteks Yesaya ini. Dan mereka juga sedang berduka karena kematian Raja Uzia. Ini tampak jelas dari sebuah catatan historis, maka di situ dituliskan dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia kalau kita tahu adalah raja yang luar biasa dan memerintah sangat lama, lebih dari 50 tahun. Dia telah diurapi menjadi pemimpin Yehuda yang membuat Yehuda menjadi bangsa yang makmur dan penuh dengan kesejahteraan. Namun Uzia mengalami kegagalan karena kesombongannya. Dia membakar ukupan sendiri, padahal itu tidak boleh, harusnya itu menjadi tugasnya imam. Tapi dia mencoba melakukannya, dia melanggar kemahakudusan Allah. Dia melanggar kemahakudusan Allah, dia tertimpa penyakit kusta sampai dia mati. Akibatnya, waktu itu kondisinya Yehuda sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Apalagi kemunculan bangsa Asyur semakin besar, keadaan Yehuda semakin terpuruk lagi. Maka dari itu, Tuhan perlu menyatakan dirinya bahwa ia hidup tetap setia kepada umatnya. Ia sendiri yang datang menghampiri umatnya. Dia duduk di atas tahta menyatakan sifat atau keadaan diri Tuhan yang maha kuasa. Tidak peduli seberapa hebatnya Uzia, dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan semesta alam. Kekuasaannya bukan hanya bersifat regional, hanya di Yehuda saja, tetapi secara kosmik, secara universal. Bukan hanya di bangsa Yehuda saja, tapi seluruh dunia ini berada dalam kuasanya. Ia bertahta di surga maupun di bumi. Jadi Allah menyatakan kemahakuasaannya. Namun Allah bukan hanya menyatakan kuasanya, kemahakuasaannya. Dia bukan hanya memperlihatkan kemahakuasaannya. Dia juga menyatakan kemahakudusannya yang tidak tertandingi untuk melengkapi kemahakuasaannya yang maha mulia dan tentunya maha kudus. Sekaligus Allah juga ingin menunjukkan bahwa Tuhan sesungguhnya benar-benar terpisah dari manusia karena kemahakudusannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan karena kemahakudusannya ini. Selain dia maha kuasa, dia maha kudus, dan dia ingin kasih tahu tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemahakudusan. Sekaligus kalian tidak akan pernah tahan dengan kemahakudusan Allah. Luar biasa bukan? Sudah bisa mendapatkan imajinasinya? Sudah bisa dapat? Belum? Saya tambahkan lagi. Hal ini dibuktikan dengan para serafim. Para serafim yang sangat-sangat tidak tahan dengan kekudusan Tuhan. Mereka menutupi wajah dan kaki mereka sebagai tanda ketidaklayakan. Jadi apa yang mulia, apa yang paling hina itu ditutup.
paling mulia dan paling hina dalam ciptaan, itu pun tidak pantas ditunjukkan di hadapan Tuhan. Coba kita bernalar sedikit. Jika makhluk surgawi yang sudah sangat kudus itu dan berada di sekitar tahta Allah sepanjang kekekalan itu, sepanjang kekekalan berada di tahta Allah, itu saja tidak tahan berdiri di hadapan Allah. Apalagi kita yang sering berdosa. Biasa kan orang sering merendahkan diri, bilangnya apa? Kami mah hanya butiran rengginang, butiran-butiran debu. Enggak, lebih parah lagi. Kita lebih kurang, lebih. Enggak ada apa-apanya. Makhluk surgawi saja tidak tahan, apalagi kita yang penuh dosa ini. Tidak tahan. Kemudian kemahakudusannya menjadi semakin menggelegar dan mengerikan ketika para serafim menyerukan kekudusan Tuhan sebanyak 3 kali. Kudus, kudus, kudus. Ini menyatakan kekudusan adalah keunggulan dan kekuatan Tuhan yang tiada bandingnya. Bahkan seruan ini kalau kita baca, menggoncangkan. Seruannya saja menggoncangkan fondasi bait suci yang sangat kokoh. Bait suci Allah pada waktu itu dibangun dengan sangat-sangat kokoh. Tapi itu pun bergetar karena seruan kudus, kudus, kudus. Sudah dapat imajinasinya? Sudah dapat? Saya tidak tahu bagaimana kita mengimajinasikan latar peristiwa yang sudah saya paparkan tadi. Saya tidak tahu. Saya yakin jika kita benar-benar mengimajinasikan kemahakudusan Allah ini, maka kita tentu akan merasa sangat gentar saat ini. Ketika saya mempersiapkan ini saja saya selalu gentar. Gila ya. Kemahakudusan Allah ini begitu mengerikan ya. Tapi mengagumkan sekali juga. Sekali lagi kita memang tidak berada di lokasi kejadian, tetapi saya yakin pernyataan Alkitab ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk memberikan kita gambaran. Namun jika memang ada sebagian kita yang mungkin masih sulit untuk mengimajinasikannya, saya akan membantu dengan menampilkan sebuah cuplikan video untuk sedikit saja membantu. Meskipun sekali lagi kita tidak akan pernah bisa menggambarkan secara keseluruhan kemahakudusan Allah ini. Boleh ditampilkan videonya? Ini maksudnya adalah bagaimana orang biasa menggambarkan kemuliaan Allah. Itu Yesaya. Sudah? Saya yakin ini pun belum cukup. Memang tampaknya lebih bisa ya mengimajinasikan sekarang. Tapi bagi saya itu pun belum cukup. Saya yakin lebih spektakuler lagi, lebih mengagumkan lagi, lebih mengerikan lagi pada waktu itu. Lebih mencekam lagi pada waktu itu. Sekali lagi, kemahakudusan Allah itu sebenarnya lebih dari yang bisa kita bayangkan atau imajinasikan. Alkitab hanya memberikan gambaran melalui penglihatan Yesaya saja. Namun itu pun hanya sebatas yang dapat dipahami manusia. Garis bawahi, hanya dapat dipahami oleh manusia. Karena kenapa? Kemahakudusan Allah sebenarnya, boleh tolong di next slide-nya. Kemahakudusan Allah itu melampaui apa yang dapat dipikirkan sebenarnya. Saya ada satu slide. MM boleh tolong di slide-kan.
Bahkan kita sebenarnya tidak akan pernah bisa memahami kekudusan Allah itu sendiri. Garis bawahi, kita sebenarnya tidak akan pernah bisa memahami kekudusan Allah itu sendiri. Dan pasti kita akan mati. Karena kenapa? Karena kita dilahirkan ke dalam dunia yang tercemar. Kita belajar tentang kenajisan sejak kita lahir. Sejak kita lahir kita sudah berdosa. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah bisa mengerti apa itu kemahakudusan Allah. A.W. Tozer pernah mengatakan demikian. Kekudusannya itu sendiri yang berada di luar kekuatan pikiran kita untuk dipahami. Atau kata-kata untuk diungkapkan. Di luar dari segala pujian. Jadi perhatikan, Tuhan menerjemahkan ke dalam bahasa kita. Apalagi dia harus menerjemahkan dalam ketidakkudusan kita. Dia maha kudus, ketika bertemu dengan kita yang tidak maha kudus ini, dia menerjemahkan supaya kita mengerti. Jika dia memberitahu kita betapa putihnya dia, kita tetap akan menerjemahkannya ke dalam istilah abu-abu dan kusam. Tidak akan pernah clear. Tapi yang tadi luar biasa bukan kalau kita lihat imajinasi kan? Yang biasa saja, yang coba disampaikan kepada kita saja itu udah luar biasa. Tapi kalau memang benar-benar mau melihat kemahakudusan Allah, maka kita harus cepat-cepat bertemu dengan Tuhan. Hanya dengan kematian kita atau kedatangan kedua kalinya baru kita bisa melihat kemahakudusannya itu. Tapi dia tetap memberikan pernyataan kepada kita saat ini. Dia menunjukkan. Karena kenapa? Dia Allah yang penuh kasih anugerah. Dia beranugerah tetap mau menyatakan kekudusannya kepada kita yang terbatas ini. Tetapi dia benar-benar mengasihi kita. Dia tetap meskipun kita najis sekali, tetapi dia tetap menyatakan kekudusan itu. Kita dipilih Allah untuk mengenal kemahakudusannya. Allah menyampaikan dalam bahasa kita. Supaya kita dapat mengerti. Supaya kita bisa juga nantinya memuliakan namanya. Lantas, dia sudah menyatakan kekudusannya yang tadi kita baca. Dan sudah diperlihatkan latar peristiwanya. Apa yang harus kita lakukan? Responnya apa? Apa respon kita? Saya menemukan ada 3 respon yang sebenarnya dilakukan oleh Yesaya sendiri dan kita belajar langsung dari Yesaya sendiri dan kita coba lakukan juga dari respon Yesaya ini. Jadi ada 3 respon yang dilakukan Yesaya, yaitu kenal diri, tahu diri, dan berserah diri. Jadi saya menambahkan rumusan yang sebenarnya sama ya, hampir sama dengan yang di awal tadi yang saya kutip dari Pendeta Rahmiati. Kalau kenal Tuhan maka kenal diri, tahu diri. Tapi saya tambahkan satu lagi, berserah diri. Kalau kita kenal Tuhan yang maha kudus, maka kita kenal diri kita, tahu diri, berserah diri. Respon pertama, kita perlu segera mengenali diri kita, yakni kita adalah orang-orang berdosa. Yesaya sendiri langsung menyadari kenajisannya dan keberdosaan dirinya, dan juga bangsanya. Dia sangat yakin kalau dia tidak pernah dan tidak akan bisa punya kesempurnaan moral di hadapan Allah. Sehingga dia langsung mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Dia bilang, aku ini najis bibir, aku dan bangsaku ini najis bibir. Dia langsung sadar diri. Walaupun Yesaya dan bangsa Yehuda pada waktu itu mungkin bisa memenuhi segala peraturan seremonial ibadah. Tetapi dia selalu menyadari bahwa dia masih belum pantas. Seorang nabi, kita tahu pasti orang yang sudah dikhususkan kepada Tuhan, hidupnya pasti sudah baik, dia pasti melakukan hukum Taurat dengan baik, tetapi dia pun sadar dia tidak layak, dia berdosa. Dia masih belum pantas berhadapan dengan Allah yang kudus. Apalagi di hadapan Allah yang senantiasa berperang dan murka melawan dosa. Ini hal yang wajar karena Yesaya sendiri takut dengan kemahakudusan Allah itu.
Apa kita juga seperti demikian? Ketika kita saat ini merenungkan Allah yang Maha Kudus, apakah kita langsung menyadari diri kita ini tidak layak? Apakah langsung kita juga sadar, waduh, saya sungguh orang-orang berdosa yang sudah dikasihi Tuhan dengan begitu sangat, yang diizinkan untuk datang menghampiri tahtanya saat ini. Apakah itu juga terlintas dalam pikiran kita? Respon kedua, kita perlu tahu diri, yakni kita selayaknya dihukum. Ada sebagian orang cenderung meremehkan dosa. Bahkan ada yang siap sekali mengakui, ya saya berdosa. Saya berdosa. Setiap minggu kita mengakuinya dalam liturgi pengakuan dosa. Iya, kita mengakuinya. Tapi banyak sekali yang tidak benar-benar paham konsekuensi dari dosa tersebut. Setiap minggu kita mengakuinya, tapi bisa jadi kita tidak paham akan konsekuensinya. Namun itu berbeda dengan Yesaya. Ketika dia sadar bahwa dia berdosa, maka dia sudah tahu konsekuensi yang dia terima. Dia katakan apa? Maka celakalah, binasalah aku. Dia sadar dia pasti akan celaka dan binasa. Kata binasa ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang dihancurkan, dihilangkan, dan dilenyapkan. Artinya Yesaya sadar bahwa dia akan mati. Bahwa ajalnya sudah tiba karena ia telah melihat Tuhan yang Maha Kudus. Maka dia yakin, wah, bohwat nih. Pasti celaka. Pasti mati. Ya udahlah. Memang selayaknya kok. Kalau boleh saya sederhanakan. Memang selayaknya saya mati kok. Yesaya tidak sedikit pun membela diri memohon kemurahan Allah. Tuhan, saya adalah nabimu Tuhan. Saya melayani Engkau Tuhan. Tidak. Dia sadar. Gak apa-apa. Saya mati karena saya berdosa sama Tuhan. Gak apa-apa, saya mati. Karena memang saya berdosa dan saya tidak layak. Sudahkah kita juga seperti demikian? Ketika kita berdosa, langsung menyadari, celakalah, saya menyakiti hati Tuhan lagi. Celakalah, saya menyia-nyiakan anugerah Tuhan lagi. Celakalah, saya melakukan dosa. Saya takut akan hukuman-Mu Tuhan. Kapan terakhir kita melakukan kedua hal ini? Yaitu kita sadar keberdosaan pribadi masing-masing, sekaligus kita menangisi dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berduka cita atas dosa kita. Kapan terakhir kita melakukan itu? Saya punya pengalaman pribadi pada waktu saya masih pemuda. Disitulah kondisi saya sering jatuh bangun di dalam dosa. Kalau hari Minggu itu hari yang bagi saya sangat bergumul. Kenapa? Karena saya sadar saya sudah melakukan dosa. Baik dosa ringan ataupun besar, tetap saya sadar. Makanya seringkali kalau saya datang beribadah, saya tidak mau duduk di tengah keramaian. Kalau ada balkon, saya pasti ke balkon. Karena kenapa? Karena saya kalau naik ke atas balkon, disitulah ketika saya bisa mengakui dosa saya bisa menangis, saya bisa mengakui semuanya, saya minta ampun di situ. Saya nggak mau orang-orang terganggu dengan saya menangisi dosa-dosa saya. Dan setiap kali Minggu saya harus bergumul untuk melakukan itu. Ya karena saya sadar saya setiap kali berdosa. Sampai-sampai kadang-kadang saya ditegur. Itu kebaktian gak boleh ada yang duduk di atas balkon. Kenapa sih kamu duduk di atas balkon terus? Saya tidak pernah sampaikan hal ini. Tapi tetap saya lakukan. Karena saya ingin benar-benar menangisi dosa yang telah saya lakukan. Dan saya mau menangisi dan memohon ampun kepada Tuhan. Setiap minggu ketika saya waktu pemuda. Saya lakukan itu. Tetapi kita harus sadar, gak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Karena kita sadar banyak orang Kristen yang seringkali merasa selalu benar. Tidak mau dinasehati,
menolak teguran. Dan pada akhirnya ya berkubang terus di dalam dosa itu. Apalagi kita sering menganggap Tuhan udah ampuni saya, nggak apa-apa nanti saya minta ampun lagi. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah mengasihi saya. No. Firman Tuhan berkata dengan kerasan ini kepada kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan berpikir Allah mengampuni maka saya terus bermain-main. Tidak, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan terus-menerus. Apapun yang kita perbuat itu dipertanggungjawabkan. Apapun. Lagi pula orang Kristen bodoh mana yang hidup masih terus mengenakan manusia lamanya. Itu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Tuhan memang menebus kita apa adanya. Kita berdosa. Bahkan ketika kita masih berdosa dia menebus kita. Iya, kita apa adanya diterima Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita terus seadanya. Firman Tuhan jelas berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di hadapan seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus terus berupaya melakukannya. Terakhir, ketiga, kita perlu berserah diri. Wah, slide saya hilang ya. Kayaknya saya menghilangkan. Ketiga, kita perlu berserah diri karena Tuhan sudah beranugerah. Jadi perjumpaan, ini yang terakhir, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Yesaya merasa dirinya pasti celaka. Namun Tuhan tidak bermaksud membunuhnya, tetapi justru mengampuninya. Makanya Tuhan menyuruh malaikatnya menyepitkan bara itu lalu menempelkan ke mulutnya lalu dia menjadi tahir. Dia tidak mati, Tuhan menguduskannya. Menariknya lagi jika kita mengamati panggilan yang diberitakan pada peristiwa itu, panggilan ini sangat unik. Ada penafsir yang menafsirkan demikian. Karena panggilan ini tidak dalam bentuk perintah ketika dia dikuduskan, dia diampuni. Siapa yang mau kuutus? Kamu mau kuutus? No. Tetapi melainkan sebuah pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada sidang surgawi itu. Siapakah yang mau aku utus? Malaikat juga mendengar, Yesaya juga mendengar. Tapi yang terjadi apa yang menjadi respon di situ? Yesaya tidak dapat menahan diri untuk langsung menjawab, ini aku Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah itu yang harus kita imajinasikan. Bukan ketika dikasih perintah, kamu mau diutus? Ya ini aku Tuhan. Nah Tuhan lagi bertanya, siapa yang mau kuutus? Kepada sidang surgawi ada malaikat, ada Yesaya. Yesaya langsung bergerak, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena perjumpaannya dengan Tuhan sangat cukup memberikan dia dorongan yang sangat kuat untuk melayani Tuhan yang maha kudus itu. Yang maha besar itu. Siapa yang tidak mau melayani Tuhan yang maha besar itu? Itu yang pertama. Terlebih lagi ketika dia yang harusnya mati celaka akan dosanya, tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Ini lebih memberikan dorongan yang super kuat lagi. Karena Yesaya mengalami anugerah yang berlebih. Dia sudah mendapatkan anugerah satu kali, melihat Tuhan yang maha kuasa, lalu dia mendapatkan anugerah lagi. Dia tidak mati, tetapi Tuhan mengampuni dosanya. Wow. Dia dapat dua anugerah sekaligus. Mungkinkah orang yang mendapatkan anugerah yang teramat luar biasa ini langsung masih kayak, aduh, kok siapa ya yang mau diutus ya? Tak masuk akal bukan? Pasti dia tidak akan menahan diri lagi, langsung dia akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku udah diampuni.
kita juga telah diberikan anugerah yang sama. 2 anugerah. Sama, anugerah yang sama terhadap Yesaya. Kita diberikan anugerah untuk melihat Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihatnya melalui Injil. Dia Allah yang kudus, lahir dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan, mati dalam kekudusan. Kita juga melihatnya. Itu satu anugerah. Anugerah kedua, kita juga harusnya sama seperti Yesaya, mati karena dosa kita. Mati karena segala perbuatan dosa kita. Kita harusnya mendapatkan murka Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kita juga diampuni dengan kematian yang digantikan oleh kematian Yesus Kristus. Sehingga kita dapat hidup yang baru saat ini. Kita juga dapat 2. Dan seharusnya responnya kita apa? Bukankah harusnya juga sama? Ketika kita mendapatkan anugerah yang luar biasa itu, harusnya kita ngomong apa? Ini aku. Utuslah temanku. Gak mungkin bukan? Lu dapat anugerah 2. Anugerah itu luar biasa. Dan kamu masih menahan diri. Oh. Itu tidak masuk akal. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Saya pemuda yang jatuh bangun dalam dosa. Saya tidak mau menceritakan dosa apa yang saya lakukan. Percayalah, saya orang yang tidak baik. Gak kelihatan ya? Kelihatan gak sih orang yang nakal? Enggak ya, terima kasih kalau percaya. Enggak nakal. Percayalah, saya nakal banget, brengsek banget. Ya, berdosa banget. Tapi saya mendapatkan 2 anugerah ini. Saya bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya diampuni dosa saya. Makanya saya bisa melakukan apa yang Yesaya lakukan juga. Ini aku, utuslah aku. Makanya saya menjadi seorang hamba Tuhan seperti sekarang ini. Saya tidak mengajak kita untuk menjadi hamba Tuhan, tidak. Tapi ketika kita mendapatkan 2 anugerah itu, katakan juga hal yang sama. Ini aku, utuslah aku. Utuslah aku di sini bukan menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadilah suami yang baik, istri yang baik, pekerja yang baik, bos yang baik, pelajar yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Kesimpulannya, Allah yang Maha Kudus sudah menyatakan dirinya. Maka selayaknya kita juga kenal diri, tahu diri, berserah diri. Kita kenal diri kita sebagai orang berdosa dan kita butuh terus anugerah Tuhan. Kita tahu diri kita orang berdosa yang patutnya dihukum, tetapi kita mendapatkan anugerah, maka kita harus benar-benar tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Kita tahu diri. Dan terakhir, kita selayaknya berserah diri karena Allah telah beranugerah kepada kita. 2 anugerah. Menyatakan dirinya, menebus setiap kita, dan kita selayaknya berkata, ini aku, utuslah aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah berlalu. Dan firman-Mu disampaikan oleh orang yang berdosa ini ya Tuhan. Dan hamba sadar, tapi kiranya firman-Mu ini boleh tetap memberkati jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus yang tidak boleh terus dipermainkan. Tapi kami harus hidup kudus, kami harus mengenal Engkau lebih lagi supaya kami kenal diri kami. Dan kami juga tahu diri dan akhirnya kami berserah. Tolong kami untuk melakukannya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidupkan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.